Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah di mana kita masih diberi oleh Allah kesempatan, kesanggupan, kemampuan untuk menghadiri majlisul ilmi dalam rangka at-tafaqquh fid din, yaitu memperdalam ilmu agama. Semoga kita termasuk di antara yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan yufaqqihhu fid din." Yang artinya, apabila Allah menghendaki seorang hamba itu baik, maka ia difahamkan dalam urusan agama. Semoga kita termasuk yang dimaksud oleh hadis ini para jamaah, di mana di antara tanda bahwa Allah mencintai kita, di antara tanda bahwa Allah menghendaki kita menjadi hambanya yang baik, di antaranya kita dipermudah oleh Allah, dilangkahkan oleh Allah menuju kepada memahami agama ini dengan baik dan benar. Itu adalah tanda. Jadi kalau kita selama ini memang kesana arahnya, selalu semangat untuk belajar Islam, selalu belajar Quran dan memahaminya, dan belajar sunnah Nabi SAW dan untuk dilaksanakannya, dan terus istiqomah, insya Allah itu tanda bahwa Allah mencintai kita, bahwa Allah menghendaki kita agar kita menjadi hambanya yang terbaik, tanpa harus berlebihan. Tapi memang kesanalah arahnya tubuh kita ini ketika Allah kehendaki baik. Maka tandanya adalah kita difahamkan dalam urusan agama. Nah, memahami agama seperti apa? Ya, dimudahkan oleh Allah untuk belajar, menghadiri majelis taklim, membaca, menghafalkan, mengamalkan, dan begitu seterusnya, sehingga menjadi faham dalam urusan agama. Amin ya rabbal alamin. Malam ini insya Allah kita akan mempelajari Islamnya alam semesta. Islam memiliki makna istislam lillah, tunduk patuh kepada Allah. Itulah makna Islam. Tunduk patuh, apa kata Allah? Bukankah yang kita saksikan pada alam semesta ini seperti itu? Allah jadikan langit sebagai atap, Allah jadikan bumi sebagai pijakan, dan kita sebagai pemakmur bumi, dan semuanya diciptakan oleh Allah tunduk patuh. Apa kata Allah? Tidak ada yang bisa menentukan dirinya sendiri. Tidak ada bisa yang merubah dirinya sendiri tanpa tangan Allah.
tanpa keputusan Allah, tanpa hukum Allah. Alam semesta ini diciptakan seperti ini, tunduk patuh. Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Setiap hari, rembulan terbit di timur, tenggelam di barat. Sampai kapan? Sampai nanti yang punya matahari, yakni Allah, menentukan lain. Di mana dalam hadis dikatakan bahwasanya nanti di antara tanda-tanda hari kiamat, yaitu matahari terbit dari barat, berhenti di tengah-tengah, dan kembali lagi ke barat. Itu semuanya terjadi kenapa? Islamnya alam semesta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 83. Yang baca terjemah biasanya nggak hadir ya. Yang lain mungkin disiapkan. Mungkin nanti ada ayat yang saya suruh membaca maknanya. Pada surah Ali Imran ayat 83, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'a وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Ada yang siap? Nggih, monggo. Tuh gak ada yang siap. Baik, saya terjemahkan sendiri. Nanti panitia ya, monggo disiapin mic untuk khusus apa? Penterjemah. Siapa tahu nanti tanda-tanda tanya jawab juga ya, supaya nanti masuk YouTube sempurna. Oh, ternyata pengajian itu punya jamaah lah itu. Saya khawatir nanti kalau saya ngomong saja tanpa saya suruh baca terjemahannya, itu Ustadz itu cuman apa namanya sendirian lah itu ya. Cuman rekaman. Nah ini ya, saya khawatir cuman rekaman ya. Baik, Allah berfirman, apakah terhadap selain agama Allah kalian mencari agama? Walahu, padahal kepadanya lah aslama, telah tunduk patuh, man fis samawati wal ard, segala yang di langit dan di bumi, tau'aw wa karha, baik suka maupun terpaksa, wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Ayat ini para jemaah menunjukkan kepada kita bahwasanya alam semesta ini semuanya tercipta di atas al-Islam lillah. Tunduk patuh apa kata Allah. Allah maunya apa? Oh, langit dibikin atap. Allah maunya apa? Oh, bumi dibikin hamparan sebagai pijakan manusia. Oh, manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, dan begitu seterusnya. Semuanya tunduk apa kata Allah. Dan semua nanti kembalinya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam semesta tunduk kepada Allah seluruhnya, mulai dari tidak ada menuju ada. Begitu ada, Allah yang memelihara dirinya, yang memelihara otaknya sehingga bisa berpikir, sehingga bisa mencapai profesi yang tinggi. Semua itu Allah yang ngatur. Ada di antara manusia diberi pangkat derajat oleh Allah, ada manusia mendapatkan kecelakaan. Semua apa kata Allah. Kalau kita sekarang diciptakan beriman kepada Allah, ini semuanya juga apa kata Allah. Seseorang Allah ciptakan sebagai seorang beriman. Seseorang
diciptakan oleh Allah sejak awal takdirnya kafir. Itu sudah menjadi keputusan Allah. Ada manusia yang beriman, ada manusia yang kafir. Jadi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita akan eksistensinya sebagai Tuhan Rabbul Alamin. Di mana di antara manusia ada yang beriman, ada manusia yang kafir. Yang beriman agar membuktikan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Yang kafir diciptakan untuk tidak mengakui eksistensi ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehendak Allah. Lalu kenapa? Banyak orang bertanya. Kenapa Allah kok menciptakan orang kafir itu, kenapa? Kan orang kafir nanti disiksa. Jawabannya adalah serahkan semua kepada Allah. Allah berbuat sesuai dengan hikmah yang ada di tangan Allah. Semuanya berjalan di atas li hikmatin, karena suatu hikmah la ya'lamuha illallah, yang tidak mengetahuinya kecuali Allah. Yang terpenting bagi kita sekarang, jangan ada yang tidur. Halo? Ada yang tidur gak ini? Baru ngaji sudah tidur. Yang terpenting bagi kita sekarang, kita beriman kepada Allah. Inilah yang terpenting bagi kita. Untung saja Allah tidak menjadikan kita kafir. Allah menjadikan kita beriman kepada Allah. Tapi siapa di antara kita yang bisa menjamin besok pagi tetap beriman? Siapa yang bisa menjamin besok pagi atau 3 hari yang akan datang, seminggu yang akan datang masih di atas beriman? Siapa yang bisa menjamin? Tidak ada, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha untuk bertahan. Semua yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa manusia itu ada yang diciptakan jadi beriman, ada yang diciptakan menjadi orang kafir. Yang diciptakan menjadi beriman berarti Allah ciptakan dia untuk mensukseskan keinginan Allah, yaitu tidaklah Allah menciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya dan untuk menunjukkan bahwa Allah itu Tuhan yang sebenarnya. Maka alangkah bahagianya, alangkah beruntungnya seorang manusia yang menjadi bagian dari yang mensukseskan adanya beribadah kepada Allah, yang mensukseskan beriman kepada Allah. Dan alangkah celakanya yang Allah ciptakan, seorang manusia diciptakan oleh Allah ternyata untuk yang kafir kepada Allah. Wal iyadzubillah. Semoga kita memang diciptakan untuk yang mensukseskan kehendak Allah, untuk menegakkan syariatnya, untuk menunjukkan ketuhanannya sampai kita mati. Amin ya rabbal alamin. Banyak orang membahas para jamaah, Ustadz, kenapa Allah ciptakan orang kafir? Kenapa ada yang beriman, ada yang kafir? Ada yang selamat, ada yang celaka? Banyak orang bertanya seperti itu. Jawabannya adalah semuanya serahkan kepada Allah. Karena tidaklah Allah menciptakan seperti itu dengan sia-sia. Allah mempunyai hikmah yang hanya Allah ketahui. Hikmah itu apa? Yang terpenting bagi kita sekarang beriman. Lalu apa kewajiban kita sebagai orang yang beriman? Kewajiban kita adalah berusaha agar iman itu tetap bersama kita sampai mati. Agar kita sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah di dalam surah Al-Hijr ayat terakhir, ayat ke-99. Apa kata Allah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian. Jadi kita menyembah Allah itu sampai kapan? Wah, nanti kalau sukses berhenti. Enggak. Makanya kalau beribadah jangan dikaitkan dengan sukses dan tidak sukses. Masih banyak orang Islam beribadah tapi dia kaitkan dengan nasib. Oh, cek ndang oleh bojo. Oh, cek ndang soge. Oh, cek ndang naik pangkat. Masih banyak, betul gak kira-kira? Banyak orang Islam sendiri yang ibadahnya itu karena mengharapkan kenaikan pangkat.
karena mengharapkan jadi orang sukses, karena mengharapkan urusan dunianya semuanya menjadi baik begitu. Tidak para jamaah. Kita beribadah kepada Allah itu memang kewajiban kita beribadah. Berangkat sholat 5 waktu, berjamaah di masjid karena memang kewajiban sebagai seorang hamba kepada Tuhannya. Jangan dikaitkan dengan supaya ini, supaya itu, jangan. Ini benar-benar kita memang tugasnya beribadah kepada Allah. Sebab Allah sudah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Az-Zariyat ayat 56. Jadi kita ini memang diciptakan secara asas memang untuk beribadah kepada Allah. Jadi sholat 5 waktu kita jangan dikaitkan. Nanti kalau ternyata sholat berjamaah ke masjid sampai umur 50 tahun ternyata masih melarat terus, gimana coba? Wah, saya sudah 50 tahun beribadah, tapi kok pangkat saya loh, ya akhirnya ke sana. Kalau niatnya memang ada hubungannya dengan nasib. Tidak, cuman satu saja hubungannya, supaya kita nanti masuk surga, selamat dari api neraka. Soal kemudian kita beribadah kepada Allah, diberi kemudahan, diberi nikmat, ya bersyukur, itu aja. Bukan berarti sholat berjamaah kita untuk sukses, untuk naik jabatan, untuk ini dan itu, tidak. Itu kewajiban. Pada saat kita sholat malam, sholatul lail, nah ini para jamaah, banyak sekali umat Islam mengkaitkan kenaikan pangkat, diangkat derajatnya, dihilangkan penyakitnya dengan sholat malam. Betul gak kira-kira? Ibu kepada anaknya, kamu harus banyak-banyak sholat malam nak, supaya kamu cepat dapat kerjaan. Lah itu, supaya kamu dapat istri yang solekah. Nah, itu. Tapi dikaitkan dengan sholat malam. Loh, ada apa hubungannya dengan sholat malam? Sholat malam itu kewajiban kita sebagai seorang hamba menghidupkan qiyamul lail. Nabi, para nabi seluruhnya, para sahabat, para salafus soleh di malam hari, mulai dari bangun 12:30, bangun jam 2, 2:30, ada yang jam 3, meramaikan malam hari sendiri-sendiri di kamarnya masing-masing dengan menangis mereka, bertobat kepada Allah. Itu memang kewajiban sebagai seorang hamba kepada Tuhannya, gak ada kaitannya dengan nasib. Cuman kalau ternyata Allah beri kemudahan, bukan karena sholat malamnya, tapi karena Allah memberi anugerah. Tugasnya adalah bersyukur kepada Allah. Betapa banyaknya orang yang sholat malam juga, tapi mereka juga gak kaya. Para sahabat itu yang kaya cuma bisa dihitung jari para jamaah. Ya, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, itu orang-orang kaya. Bilal orang miskin. Abu Hurairah sampai pernah terkapar di depan mimbar, terkapar para jamaah, nggak bisa bangun. Oleh orang yang nggak paham, disepak, orang gila ini. Saya tidak gila kata Abu Hurairah, tapi aku karena kelaparan. Wallahi para jamaah, seorang yang dijamin masuk surga kelaparan, di mana sholatnya, di mana sholat malamnya? Karena memang sholat malam, sholat berjamaah, sholat malam beribadah, apapun ibadah itu kepada Allah, semata-mata itu adalah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hubungannya dengan nasib. Jangan sampai ada di antara kita hanya karena membedek sebuah pangkat, lantas kemudian rajin sholat. Lah sebelum itu di mana sholatnya? Halo? Sebelum ada keinginan naik pangkat, sholatnya di mana? Oh, ujuk-ujuk ini bahasa Mojokerto ini apa? Moro-moro. Wong Malang iku moro-moro. Habis ini saya terbang ke Malang, doakan selamat ya. Moro-moro ujuk-ujuk sholat. Loh, sampean kok moro rajin sholat tahajud ya? Iya. Aku ngelamar pekerjaan rono-rono cek ndang diterima, Masya Allah. Lek gak ngono, gak sholat malam lah ini. Tidak para jemaah, apapun keadaan kita, di atas, di pertengahan, di bawah, tetap yang namanya sholat malam itu disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan
afdalus sholati ba'dal sholatil khamsi. Utama-utama sholat sesudah sholat malam, sudah sholat 5 waktu adalah sholat malam. Adalah sholat malam. Itu murni ibadah, bukan untuk mengajukan proposal. Kalau enggak sholat malam. Maka sholat malam para jamaah kita harus bisa, harus berusaha. Saya punya kebiasaan para jamaah, setiap mau malam, kalau saya ingat, saya tekadkan malam ini sholat malam saya harus tercapai. Karena dicita-citakan. Ya direkayasa bisa. Misalnya apa? Karena kita capek dari pabrik, kerja luar biasa, ngelembur, sip-sipan. Akhirnya apa? Sudah sholat witirnya di sore hari. Setelah sholat isya, sholat ba'diyah, sholat witir. 1 aja gak apa-apa. Begitu malam hari bangun, sholat cuma 2 rakaat doang. Setelah itu berdoa terus mantuk karena apa? Ngantuk, tidur gak apa-apa, silakan. Yang penting malam terisi, walau hanya 2 rakaat. Kalau witirnya di pagi hari, walau hanya 1 rakaat witir, pastikan malam hari terisi para jamaah. Kita harus malu dengan orang-orang hamba-hamba Allah yang bangunin kita. Yang bangunin kita siapa diantaranya? Entut kita, entut. Tiba-tiba ngentut, bangun. Dibanguni para jamaah. Begitu lihat jam 2 ternyata. Kita sering dibangun oleh siapa? Kencing kita, betul nggak kira-kira? Saya itu jam-jam setengah 1, jam 1 itu mesti. Kalau nggak jam setengah 1-nya, jam 1-nya. Itu sudah dipastikan tiba-tiba nggak enak, terus bangun. Bangun terus ke kamar mandi, pipis. Terus lihat jam, waduh sudah jam 1. Ya Allah, sami'na wa ata'na ya Allah. Udah, jangan nanti aja ya Allah, saya masih pusing-pusing sedikit. Lantas tiduran lagi, udah sampai hayya 'alas shalah. Aduh, baru bangun ternyata. Saya sering dihukum oleh Allah karena memang pusing gitu loh. Jam setengah 1 bangun, pipis, aduh kok begini. Ya doh, ya Allah, saya nanti jam 3 bangun ya Allah. Tidur, ternyata bablasan itu sering. Oh, kamu dihukum oleh Allah. Karena apa? Sudah dibangun jam segitu, mestinya wudhu, sholat. Kan sholat itu meskipun hanya 1 rakaat boleh. 2 rakaat karena witirnya sudah di sore hari, berarti 2 rakaat. 2 rakaat silahkan. Setelah itu berdoa, ya Allah, mohon maaf ya Allah, saya hanya bisa 2 rakaat. Tidur lagi boleh itu. Yang penting para jemaah, kita cita-citakan malam hari jangan sampai tidak terisi. Upayakan malam hari jangan sampai tidak terisi sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat orang-orang yang sholat berjamaah ada panggilan khusus. Orang-orang yang suka sholat sunnah ada panggilan khusus para jamaah. Paling tidak kita ingin termasuk yang terpanggil khusus ketika Allah memanggil khusus orang-orang yang sholat malam. Nama kita ada di situ, meskipun hanya 1 rakaat. Ya itu manusia. Terkadang suatu ketika sehat, terkadang suatu ketika nggak sehat, itu biasa itu. Terkadang 11 rakaat terpenuhi, terlewati bahasa kita. Terkadang baru 2 rakaat saja sudah, waduh sudah nggak karu-karuan. Itu biasa itu, ya sudah. Kalau saya tuh nggak usah ambil pusing sudah. Yang penting di malam hari apa tadi? Terisi. Supaya malam hari juga menjadi saksi bagi kita. Kelak ketika kita menghadap 4 mata di hadapan Allah, saat itu Allah mencari saksi. Termasuk malaikat Raqibun Atidun hadir saat itu. Ditanya dia, gimana hambaku ini? Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di surat apa ya? Yasin. Pada hari di mana nanti mulut dikunci, maka bersaksilah tangan-tangan mereka bersaksi, kaki-kaki mereka bersaksi, semua dimintai saksi pada jamaah. Bahkan alam semesta yang berdekatan dengan kita akan jadi saksi. Kenapa kita
kalau sholat sunnah kok pindah tempat? Apa memang harus pindah tempat? Tidak. Tapi bukankah kita kepingin banyak tanah yang menjadi saksi kepada kita nanti di hadapan Allah? Betul nggak kira-kira? Itulah maksudnya. Jangan sampean kok kalau sholat sunnah kok mesti pindah tempat, itu apa maksudnya? Ya sudah, itu kebiasaan begitu ya begitu. Harus bisa jawab. Nanti tanah-tanah yang kita injak itu, yang kita pakai sujud itu, akan jadi saksi khusus di hadapan Allah bahwa dia dipakai sujud oleh hambamu ini. Wallahi para jamaah, malam hari diupayakan apa? Tadi terisi. Tekadkan sejak maghrib sudah, ya Allah, aku bercita-cita malam hari nanti saya isi ya Allah dengan sholat malam, sholatul lail. Upayakan itu. Soal tadi dibagi, silahkan dibagi itu misalnya 50% di sore hari, 50%-nya di malam hari. Silahkan, silahkan. Saya suka itu. Abu Bakar As-Siddiq yang direkomendasikan khusus sore hari witirnya. Abu Hurairah khusus direkomendasikan oleh Rasulullah sore hari. Tapi di malam hari mereka juga jago-jago sujud. Cuman sudah tidak witir, karena kata Rasulullah, la witroni fil laili. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Tapi ancaman Rasulullah terhadap orang yang meninggalkan sholat witir serius. Apa kata Rasulullah? Man lam yutir falaisa minna. Siapa yang tidak berwitir bukan golongan kami. Saya bertanya pada guru saya, Dr. Ahmad Al-Qadi, muridnya Syekh bin Baz, juga muridnya Syekh Shalih Utsaimin. Saya sempat menghatamkan 2 kitab sama beliau. Saya tanya, ya Syekh, yang dimaksud bukan golongan kami itu apakah keluar dari Ahlus Sunnah atau keluar dari Islam atau apa? Ini diantara sekitar itulah saya yang bertanya. Waktu itu ada kajian di Bogor waktu itu. Apa kata beliau? Beliau menjawab, dimungkinkan yang dimaksud itu bukan bukan golongan beliau dalam mensukseskan sholat malam. Wallahi seandainya dikeluarkan dari Ahlus Sunnah, wah celaka kita, betul gak kira-kira? Gara-gara sholat witir. Saya setuju dengan jawaban beliau. Kan beliau itu ada sunnah-sunnah. Sunnahnya sholat wajib berjamaah di masjid. Sunnahnya sholat ba'diyah, qobliyah ba'diyah. Sunnahnya sholat malam. Mungkin juga sholat waktu duha. Meskipun sholat duha itu juga ada dipertanyakan, ada yang mensohekan, ada yang tidak, begitu masalah sholat duha. Tapi intinya sholat duha juga ada yang soheh. Nah itu nanti sunnah-sunnah di situ. Sunnahnya malam hari, sunnahnya ba'diyah dan qobliyah. Ternyata kita nggak pernah sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, sementara Rasulullah hampir tidak meninggalkannya. Nah berarti kan kalau kita nggak sholat sunnah qobliyah ba'diyah, kita bukan golongan Rasulullah di bidang itu. Betul nggak kira-kira? Nah ini yang dimaksud para jamaah. Saya waktu itu ketakutan para jamaah. Kalau sampai didepak dari Ahlus Sunnah kan finnar kita. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Lah kalau didepak dari Ahlus Sunnah lah jadi finnar. Gawat itu. Makanya saya langsung tanya itu. Maka beliau memberikan pencerahan, yang dimaksud kemungkinan adalah dia bukan termasuk golongan Rasulullah di bidang sholat malam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini yakni pada surah Ali Imran ayat tadi mengatakan apa? Walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karha. Ali Imran 83. Apakah kamu mencari agama selain agama Allah? Artinya Allah ini sudah nurunkan agama gitu loh. Dari langit Allah turunkan melalui 2 versi. Versi yang pertama Allah langsung kepada Rasulullah SAW. Langsung. Sebagaimana sholat Isra dan Mi'raj, sholat 5 waktu, langsung Allah langsung itu kepada Rasulullah. Terkadang langsung Allah timpakan dalam hatinya. Ketika ada masalah, Rasulullah bisa menjawab dengan lancar. Ilmu itu sudah ada di sini.
Ada kalanya melalui malaikat Jibril sebagai aminul wahyi, aminun fis sama, orang kepercayaan Allah yang bertugas membawa wahyu. Malaikat Jibril turun membawa Islam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari Rasulullah itulah kepada kita semuanya. Jadi agama ini dari Allah langsung, dari Allah kepada Rasulullah. Lalu dari Rasulullah lah kepada alam semesta ini. Alam semesta ini kenal Allah dari mana? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya siapapun berbicara tentang Allah, kok ternyata meleset dari apa yang disampaikan Rasulullah, maka dia salah. Kenapa tidak kembali kepada yang dari Rasulullah tentang Allah di atas arasy? Allah tentang surga, tentang neraka, nikmat surga, siksa neraka, tentang malaikat Jibril, tentang Nabi Adam, Nabi Musa dan lain sebagainya yang gaib-gaib itu. Semuanya diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang dari Allah agama ini kepada Rasulullah. Nah, dari mulut Rasulullah lah Islam ini harus tersebar. Kalau ada versi-versi Islam yang keluar dari apa yang pernah disampaikan oleh mulut mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia bukan Islam. Bikin-bikin Islam Nusantara. Begitu umroh lagunya apa? Indonesia tanah airku. Lah kok umroh pakai Indonesia Raya? Lo kan di mana dalilnya? Berarti kalau memang itu terjadi, berarti lepas dari Islam yang datang dari mana? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia bukan agama Islam. Ketika Rasulullah menurunkan Islam, ada nggak Islam A, Islam B, Islam C? Sampai sekarang kita lihat ada Islam versi Syiah, Islam versi Khawarij, Islam versi yang sekarang bakar apa? Yang sekarang di negeri kita suka tumpengan, hah? Ada Islam Nusantara. Ada nggak nama-nama versi-versi ini yang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada satupun. Berarti itu bukan Islam. Kenapa? Karena seharusnya yang namanya Islam adalah yang berasal dari mana? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah sekali berislam itu para jamaah. Mau selamat, kembalilah kepada Islam yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunduk patuh kepadanya. Makanya ketika Nabi menerangkan tentang 73 golongan, yang satu masuk surga, yang lain masuk neraka, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Umatku terpecah menjadi 73 golongan. Yang satu masuk surga, yang lain masuk neraka. Ketika ditanya siapa mereka, dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi mengatakan al-jamaah. Satu golongan masuk surga itu al-jamaah. Lalu siapakah al-jamaah di sini? Nabi sendiri yang tafsirkan di riwayat At-Tirmidzi. Ketika Nabi ditanya, siapa mereka? Satu golongan yang masuk surga itu ya Rasulullah. Manhum ya Rasulullah. Qala, Rasulullah menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Satu golongan yang masuk surga itu adalah apa-apa yang aku bersama sahabatku berada di atasnya. Dalam hadis lain, hari ini kata Rasulullah, ma ana alaihil yauma wa ashabi. Apa-apa yang aku hari ini berada di atasnya bersama sahabatku. Artinya apa? Agama yang teramalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya saat itu. Saat itu, bukan saat sekarang. Berarti bisa ditafsirkan, gampang menafsirkannya. Tapi kenapa masih banyak umat Islam yang beleset? Gampang menafsirannya. Artinya, satu golongan yang masuk surga itu dari 73 golongan itu, yaitu siapa saja, kapan saja, di mana saja mereka berada, selama mereka menjalani keislaman seperti Islamnya Rasulullah dan para sahabatnya saat itu, dialah satu golongan yang masuk surga itu. Loh, lalu iblis memprovokasi manusia.
Loh, Rasulullah itu kan zaman dulu. Rasulullah itu dulu kalau kemana-mana naik onta, nggak naik Grab. Lah kalau kamu hanya diajak kembali kepada Rasulullah, bilang sama dia, kamu nggak usah naik Grab, naik onta saja. Betul ya kira-kira? Iblis ke sana mengarahkan otak kaum muslimin. Akhirnya mereka setuju. Iya, lah aku lah saiki. Roti, kelemben. Saiki bian kata mereka. Padahal yang namanya urusan agama, saya mau bertanya kepada saudara. Yang namanya dalam urusan agama beda dengan urusan dunia. Kalau urusan agama, yang pertama atau yang mutakhir yang benar, yang lebih baik? Jelas yang pertama, karena yang pertama itu Rasulullah dan para sahabatnya. Apa kita boleh, apa kita memang pantas mengatakan aku lebih baik daripada Rasulullah? Tidak. Dalam urusan agama yang terbaik adalah yang pertama. Maka kita kalau ingin benar agama kita harus kembali kepada yang pertama, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi kalau bicara dunia, memang benar yang terakhir jauh lebih baik daripada yang pertama. Onta musuh BMW lah gak poda. Kalau urusan dunia, yang terakhir yang lebih baik. Dulu nggak ada laptop tuh, sekarang ada laptop. Pertama kali saya kenal komputer, tak pandang, tak pelotot. Aduh, kok iso itu. Heran para jemaah. Itulah dunia. Kalau dunia yang terakhir yang lebih baik. Karena semakin tua dunia ini para jemaah, Allah singkap kekayaan Allah yang ada di muka bumi ini. Sehingga manusia menemukan ini, menemukan itu yang sebelumnya tidak kepikiran terjadi. Allah ungkap, singkap urusan dunia ini. Jadi bumi tanah ini mengandung banyak hal itu. Disingkap oleh Allah jadi ini, jadi itu. Wallahi para jemaah. Tapi di urusan agama, kembalikan kepada yang pertama, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Lagi-lagi iblis pinter. Loh, apa kita ini bisa seperti mereka? Mereka kan dahulu, kita kan sekarang. Padahal jawabannya adalah, bukankah Allah pasti menjaga agamanya? Betul gak kira-kira? Masa agama gak dijaga oleh Allah? Pasti dijaga. Apa buktinya? Al-Quran sampai hari ini masih utuh. Apa bukti lain? Hadis-hadis Rasulullah yang memuat segala sesuatu yang terjadi di zaman beliau hidup. Hadis itu para jamaah adalah kumpulan cerita-cerita di masa Nabi masih hidup. Ketika Nabi masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, ketika di majlis, ketika di rumah bersama istrinya, ketika di pasar, ketika dalam peperangan, semuanya direkam dalam hadis itu. Ada Rawahul Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan lain sebagainya. Direkam di sana, semua kejadian di perang apa ada di sana. Ketika Nabi berada di masjid seperti apa? Ada di sana. Doa-doa apa ketika sholat? Ada di sana. Direkam. Jadilah hadis-hadis itu. Loh, kok ada yang sahih, ada yang nggak sahih? Ya, itu semuanya sungguh luar biasa. Bahwasanya Allah benar-benar menjaga agama ini agar jangan sampai ada campur tangan. Allah jadikan apa? Di awal-awal Islam ini, ketika para sahabat sudah pada banyak yang meninggal, tiba-tiba saja muncul orang-orang yang mengatasnamakan dari Nabi. Nabi bersabda demikian-demikian. Banyak datang dari kalangan mana saja, dari Ahlus Sunnah juga ada yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari orang Syiah juga paling aktif. Dari kelompok Sufi datang juga demikian. Dari orang-orang Khawarij datang membawa hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lama-lama para sahabat dikagetkan dengan apa? Kok banyaknya orang mengatakan dari Rasulullah, tapi makna daripada hadis itu kok bertentangan dengan kaidah Islam, bertentangan dengan visi Islam. Mulailah curiga para tabiin ini. Mulailah saat itu bertanya-tanya, dari mana kamu mendapatkan hadis ini? Kalau ternyata dari Ahlus Sunnah maka diterima, kalau dari Ahlul Bid'ah maka dibuang. Nah, mulai hari itulah
hadis itu ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Yang sahih karena periwayatannya sampai jalur sahabat, sampai ke Nabi, semuanya orang-orang kuat, orang-orang soleh. Dikatakan dhaif karena mungkin ternyata ada yang tidak dikenal salah satu dari mereka. Terus ternyata yang lain banyak yang terpercaya. Oh, jadilah hasan. Ternyata para perawinya nggak jelas, terus didukung oleh perawi-perawi lain yang diduga jelek hafalannya, jelek akhlaknya, jadilah dhaif yang nggak bisa diamalkan. Subhanallah, bukankah ini bentuk bahwasanya Allah menjaga agama ini? Dimana kita sekarang rujukannya apa? Itu penting. Makanya umat Islam sekarang itu macam-macam keadaannya. Ada yang bijak, ada yang nggak bijak, ada yang benar-benar soleh, ada yang munafik-munafik sedikit, ada yang munafik-munafik banget. Ya karena ada yang benar-benar berpegang pada hadis yang sahih. Ada satunya sahih nggak sahih, pokoknya hadis. Ada yang apapun hadis dhaif pun ditelan semuanya. Jadilah akhirnya macam-macam. Nah, disinilah Allah menguji kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Disinilah nanti Allah akan memberikan hadiah itu sesuai dengan siapa kita. Kita dalam menjalankan Islam para jamaah sudah pasti diuji oleh Allah. Tidak mungkin tidak diuji. Sebagaimana hadis berikut ini, ayat berikut ini. Wa ya'lamas sabirin. Pada surah Ali Imran ayat 142 dicatat para jamaah ya. Dicatat di otak boleh, yang nggak bawa buku. Apa kata Allah? Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Yang artinya, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga gitu aja? Oh, yang penting Islam. Kamu gimana? Ah, yang penting Islam. Hah? Yang penting Islam. Cuma begitu doang? Gak ada kesungguhan untuk gimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gimana Al-Quran, bagaimana sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana para sahabat, bagaimana para salafus soleh. Tidak ada perjuangan ke sana. Terus lu iman, yang penting Islam. Hanya begitu saja, terus mengharap masuk surga. Apa kata Allah? Apakah kalian mengira antadkhulul jannata, masuk surga, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, padahal belum nyata bagi Allah siapa yang berjuang sungguh-sungguh di antara kalian, wa ya'lamas sabirin, dan belum nyata di antara kalian siapa yang paling bersabar dalam menghadapi cobaan, dalam menghadapi tuntutan harus beribadah kepada Allah dan tantangan-tantangannya. Itu para jamaah, Allah menguji kita berjuang dan kesabaran. Mau berjuang, bersabar di atas Islam, atau kemudian lantas mencari agama selain Islam. Islam, kenapa kamu kok pindah agama? Islam kan cuma begitu doang itu. Sampai akhirnya pindah-pindah agama. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengancam kita pada surah Ali Imran ayat 85. Allah menyatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Artinya, waman, dan barang siapa yabtaghi, mencari, ghairal islami dinan, selain Islam sebagai agamanya, apa kata Allah? Falan, maka sekali-kali tidak. Lan dalam ilmu bahasa Arab memiliki makna yang luar biasa, terbatas sudah. Lan, sekali-kali tidak, ini keputusan yang final.
falai yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya, tidak sama sekali. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan ia kelak di akhirat termasuk orang yang merugi. Secara logika para jamaah, bagaimana Allah akan menerima ketika Allah menciptakan Yesus sebagai nabinya, Nabi Isa sebagai nabi dan rasul, ternyata oleh mereka dianggap anak Tuhan, kemudian dianggap Tuhan anak, disembah-sembah Yesus, Yesus sebagai penyelamat. Jadi Yesus itu katanya penebus dosa, karena Nabi Adam turunkan bawa dosa kata mereka. Lantas manusia kena dosanya. Begitu Nabi Isa lahir dan mati menebus dosa, maka selesai. Sehingga mereka mengajak manusia, masuklah ke agama kami, Yesus akan menebus dosa kamu. Jadi akhirnya dia mau minum, zina, riba, haram, selesai. Kenapa? Sudah ditebus oleh Yesus. Kok enak? Padahal yang ngerasain rasanya berzina kamu sendiri. Yang terkelapar karena minum nyomber bir kamu sendiri. Kenapa kemudian dikatakan Yesus yang menebus dosa? Ini agama apa itu? Nah, bagaimana Allah akan menerima agama yang menyimpang dari syariat Allah? Ada lagi orang datang menghadap Tuhannya. Tuhannya siapa? Allah, jelas, karena Tuhan itu Rabbul Alamin. Datang-datang ternyata nyembah batu. Tuhanmu apa? Oh, berhala. Disembah-sembah, oh Tuhan berhala. Bagaimana Allah bisa menerima saat itu para jamaah? Saat itu, saat manusia berhadapan dengan Allah langsung. Yang ini bawa agama nyembah Yesus, yang ini nyembah patung, yang ini nyembah api, yang ini nyembah air, ini nyembah kuburan tua, ini nyembah kuburan Wali Songo. Bagaimana mungkin hadir di hadapan Allah, Allah menerima? Secara logika, makanya Allah pakai lan, yang artinya apa? Sekali-kali tidak. Wallahi para jamaah, saat itu yang dibutuhkan oleh diri kita di hadapan Allah adalah Islam kita, tunduk dan patuhnya kita kepada Allah dan aturannya, yakni agama ini. Saat itu yang dibutuhkan kecuali satu, pada Islam kita. Makanya ada hadis tentang bahwa Islam itu yang pertama dan Islam itu yang terakhir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu an rahimahullah, ya'ti taji'u yaumal qiyamati, taji'ul a'malu yaumal qiyamati. Semua amal-amal nanti akan hadir di hadapan Allah, lapor terakhir. Jadi nanti semua amal-amal yang Allah perintahkan kepada manusia semuanya melapor terakhir di hadapan Allah. Fataji'us shalah, maka datanglah salat. Fatakulu, maka mengatakan Rabbi anas sholah, wahai Tuhanku, aku adalah sholat. Fayakulullahu ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman, innaki ala khairin, kamu baik-baik saja. Fataji'us sodaqatu, lalu datanglah amal sodakoh dan berkata, ya Rabbi anas sodakoh, aku adalah sodakoh. Fayakulullahu ta'ala innaki ala khairin, kamu baik-baik saja. Fayaji'us siyam, lalu datang puasa dan mengatakan ya Rabbi anas siyam, wahai Tuhanku, aku adalah puasa. Dijawab oleh Allah, innaka ala khairin, kamu baik-baik saja. Fataji'ul a'malu kulluha, lalu datanglah semua amal-amal. Fayakulullahu azza wa jalla innaki ala khairin, lalu semuanya dikatakan oleh Allah, kamu baik-baik saja. Lalu apa yang terakhir? Dan ini penentu. Fayaji'ul Islam, lalu datanglah Islam. Wa yaqulu, dan berkata, ay Rabbi antas salam wa anal Islam, wahai Tuhanku, engkau adalah zat pemilik segala kesejahteraan, salam, Islam, dan aku adalah Islam. Kata Islam, Islam yang sebagai agama. Lalu apa jawaban Allah? Sama, tapi kemudian Allah melanjutkan firman-Nya.
innaka ala khairin, kamu baik-baik saja wahai Islam. Bikal yauma akhudhu wa bika u'ti, wahai Islam, disebabkan kamu hari ini aku menyiksa seseorang, dan disebabkan kamu pula hari ini aku memberi surga seseorang. Lalu Rasulullah melanjutkan sabdanya sambil mengatakan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 8, wa man yabtaghi ghairal islami dina falai yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya, dan ia kelak termasuk orang yang merugi. Hadis ini pula para jamaah menjadi dalil bahwa Islam itu adalah yang pertama bagi kita, di mana kita diciptakan sudah di atas tunduk patuh apa kata Allah. Dijadikan kulitnya seperti ini, rupawannya seperti ini, ya sudah, itu apa kata Allah sudah. Gak bisa dirubah lagi sudah. Makanya ketika merubah ya rusak sudah. Wong pabriknya gak begitu kok dibegitukan. Betul gak kira-kira? Lanang kepingin jadi wedok, wedok kepingin jadi lanang. Kulitnya ireng kepingin kuning, begitu diplastiki dikuliti ternyata kulitnya bleset. Wallahi para jamaah, merubah ciptaan Allah. Pertama kita diciptakan sudah tunduk patuh apa kata Allah, gak bisa berbuat apa-apa. Soal kepandaian kita itu tetap dari Allah. Banyak kan orang pandai tapi tetap aja miskin. Banyak orang miskin jadi pandai. Memang pandai termasuk syarat untuk sukses, betul nggak kira-kira? Tapi tidak mutlak. Betapa banyak orang pandai tapi tetap aja nyari kerjaan kesana kemari nggak dapat. Karena sudah berjalan di atas apa kata Allah. Kalau dia sadar, selesai, nggak akan panik, nggak akan sedih, nggak akan sampai stroke, nggak. Kenapa? Sadar bahwa dirinya apa kata Allah. Apalagi kemudian beriman kepadanya, sudah selesai. Apapun keadaan kita para jamaah, status kita seperti apa, selama pada diri kita ada iman, selesai. Kamu jadi apa? Jadi pengusaha. Kamu jadi apa? Sopir angkot. Kamu, saya buruh tani, silakan. Kamu, saya jadi pemulung, silakan. Selama ada iman. Coba sekarang, yang pengusaha sukses ketika hayya 'alas shalah, dia berangkat ke masjid. Yang pemulung begitu mulung hayya 'alas shalah, ya Allah sudah waktu sholat, dikemasi berangkat ke masjid. Sama enggak antara yang sukses dengan yang pemulung? Sama-sama beriman kepada Allah, taat kepada Allah. Makanya prinsip ini penting. Siapapun kita, dalam keadaan apapun keberadaan kita, selama pada diri kita ada al-iman, selesai semua permasalahan. Karena nanti ujung-ujungnya ya, jalan terakhirnya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang balasan itu bukan sekarang, tapi balasan itu adalah di surga nanti. Balasan kita nanti jazaul amali min jinsil amal. Jenis balasan itu nanti sesuai dengan jenis amalnya. Kita ini semakin berat di dunia ini ujian kita dan berhasil, semakin tinggi pula derajat kita nanti di surga. Loh, contoh ujian berat itu seperti apa? Anda ditakdirkan sukses, pabriknya di mana-mana. Itu berat nggak itu? Ya berat, wong mikul harta sekian. Itu berat, itu cobaan. Oh bisa ternyata, buktinya apa? Buktinya waktunya sholat, ngaji juga tetap ngaji. Seminggu peng berapa? Peng 5 ngaji. Waktunya zakat, waktunya umroh, waktunya jumatan juga jumatan. Selesai. Oh satunya lagi, sebagai apa? Pemulung. Susah, setiap seminggunya cuma dapat 300.000 untuk kos-kosan, untuk bayar anaknya, untuk ini, 0 rupiah. Setiap 1 minggu 0 rupiah. Tapi wallahi ada iman. Setiap Jumatan orang yang kaya juga di masjid di sop pertama, yang pemulung juga di sop pertama. Sama nggak? Sama. Tapi nanti di surga tetap tidak sama. Yang enak dengan yang agak susah beda balasannya. Terus kita minta yang apa? Daftar lah ya. Minta yang apa? Halo?
terserah Allah. Yang penting bagi kita, mintalah yang terbaik. Urusan akhirat para jamaah jangan begini, itu namanya orang nggak punya semangat itu. Ya Allah, nggak apa-apa ya Allah. Seandainya engkau memasukkan surga di lantai dasar juga nggak apa-apa. Yang penting masuk surga ya Allah. Jangan. Urusan akhirat para jamaah, mintalah yang tertinggi sekalipun. Kenapa? Karena itu untuk masa depan kita. Betul ya. Urusan akhirat itu masa depan. Setelah mati nanti. Maka mintalah yang terbaik sekalipun. Makanya Nabi kalau ngasih sugesti gimana? Ngasih motivasi. Idza sa'altumul jannata fas'alil firdaus. Kalau kalian memang minta surga, jangan tanggung-tanggung, mintalah sekalian apa? Surga firdaus. Karena surga firdaus itu surganya al-illiyin, orang-orang yang tinggi-tinggi, yang di bawah aras tempatnya. Minta sekalian surga firdaus. Ustadz, masa orang seperti kita ini bisa Ustadz? Loh kamu siapa? Bapak saya itu tukang kuli bangunan. Terus kamu? Bapak saya supir angkot Ustadz. Terus kamu? Aku nggak mondok Ustadz. Masa bisa? Loh di hadapan Allah tidak peduli. Betul ya kira-kira? Surga Firdaus itu bukan hanya untuk yang berilmu saja, untuk yang kaya saja, tidak. Tapi siapa yang dikendaki dan yang diberi oleh Allah derajat itu pasti sampai. Maka minta saja kepada Allah. Soal setelah Allah terima ACC, bagaimana caranya? Serahkan kepada Allah, jalani. Oh, saya minta surga Firdaus. Pagi ini saya kok ke sana. Oh ya sudah. Ikuti selama itu memang kebaikan. Saya kok tiba-tiba besok paginya, oh saya kok tiba-tiba sukses. Ini hutang kembali semuanya. Alhamdulillah. Ikuti, ya bersyukur, sujud pada Allah. Ya Allah terima kasih. Terus gitu, oh satunya, saya kok tiba-tiba bangkrut. Loh kenapa? Ini bangkrut, ini kebakaran, ini. Sudah ikuti saja. Itu ada hikmahnya. Kenapa? Ujung-ujungnya nanti surga Firdaus. Allah yang ngatur jalannya kemana. Tapi nanti muaranya ke satu, surga Firdaus. Loh kenapa? Ya Allah, kenapa saya dikasih surga Firdaus ya Allah? Kalau Allah jawab begini, bukankah request kamu kepadaku surga Firdaus? Alhamdulillah diterima berarti kan. Ini artinya dalam urusan akhirat jangan putus asa. Raihlah yang terbaik. Dengan apa? Ya tentunya ada jalannya. Ikhlas dalam beribadah karena Allah. Yang satunya ittiba'us sunnah. Jangan lupa setiap amal ibadah yang kita lakukan ada koneksitasnya, ada dasar hukumnya dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sembarang selawatan. Selawatan di lapangan sekian sampai bawa gitar sambil bawa ketepung. Gak dipikir selawatan versi kamu itu ada koneksitasnya nggak dengan Rasulullah? Kalau ada sami'na wa ata'na. Kalau nggak ada kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saking semangatnya nggak dipikir, ngajak orang sak kampung di kuburan la ilaha illallah, la illallah sampai ada sampai ada gitu-gitu tok. Ada yang huwal sampai ada la ilahnya nggak ada, yang ada illallah begitu tok. Hah? Iya, dipikir dulu. La ilaha illallah di kuburan tadi dengan aja orang sak kampung tadi, kamu sudah lihat gak dari sisi dalilnya? Iya. Rawahu siapa? Rawahul Bukhari halaman sekian. Ada dibaca. Oh, sami'na wa ata'na kalau ada. Lah kalau enggak ada, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita jangan rugi dong. Kita beribadah kepada Allah jangan sampai rugi. Rugi itu artinya beribadah aktif, masya Allah, tapi nggak dipikir ini sumbernya seperti apa, ilmunya benar atau tidak. Dan itu penting para jamaah, jangan ngawur dalam beribadah, pasti kita rugi. Setiap malam mulai jam 12 sampai jam 4 nggak pernah tidur, tapi sambil berdiri gini. Huwa. Setiap
sholat malam begitu toh. Ketika ditanya, loh kamu kok seperti itu sholat malamnya? Loh kan yang penting. Loh, kalau yang penting dalilnya, dalil yang penting. Tidak, Islam ini sudah ada karena Islam itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lihat, adakah ibadah seperti itu dari Rasulullah? Kalau ada, rawahu siapa? Kalau ada rawahu siapa, sahih atau tidak sahih? Itu penting para jemaah. Jangan sampai di hadapan Allah mengeluarkan tenaga berat tapi tidak ada hasilnya. Makanya di dalam perkataan, di dalam al-hadis dikatakan, amalun qalilun fi sunnatin khairun min amalin kathirin fi bid'atin. Amal itu sedikit tapi ceplos dengan sunnah, sesuai dengan sunnah, lebih baik daripada amal banyak semalam suntuk, illallah la illallah la, semalam suntuk tapi bukan sunnah, tapi bid'ah. Tidak ada artinya. Nabi sudah katakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rawahu Muslim. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada padanya perintah kami, gak ada dalam sunnah manapun, dilaksanakan, maka tertolak. Setiap tahun semangat ngadakan maulid Nabi, jor-joran. Oh, betul gak? Jor-joran. Di Mojokerto sudah jor-joran atau belum? Jor-joran ngadakan maulid Nabi. Kalau di Surabaya para saudara, pinggir laut itu, kalau sudah maulid Nabi, itu ombol-ombol itu memenuhi sak kampung. Ya, kodongnya dicantolkan di situ, andoknya dicantolkan di situ, seweknya dicantolkan di situ, sarung sudah pecah-pecah dicentelkan di situ, celana ketek dicantolkan di situ. Jadi ombol-ombol itu ini apa-apaan itu? Surabaya itu. Surabaya lah kutha, tapi dalam urusan agama kon desa. Ada seperti itu, setiap tahun itu. Sekarang mungkin belum diturunkan. Waduh para jamaah, seperti itu. Tapi yang kita sayangkan, semangat itu luar biasa. Cuma kenapa tidak melihat dari sisi kebenarannya? Seandainya mereka memang sudah berusaha mencari kebenarannya sesuai dengan dalil, ya sudah selesai. Karena sudah sesuai dengan dalil. Kalau sudah sesuai dengan dalil, kira-kira gimana? Ya sudah, sami'na watona, sesuai kok. Berarti itu juga dari rekomendasi siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah dari rekomendasi Rasulullah, berarti rekomendasi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat surah ke-47. Surah apa? Surah ke-47 itu. Surah Muhammad ayat berapa? Ayat 33. Lihat surah Muhammad ayat 33. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatilah kamu kepada Allah, jadi kembali kepada Al-Quran. Wa atiur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul, yani kembali kepada sunnahnya. Wala tubtilu a'malakum, jangan kalian hancurkan, jangan kalian rusak amal-amal kalian. Jadi taat kepada yang dari Rasulullah itu sudah direkomendasikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat apa, ayat berapa? Surah ke-47, surah Muhammad ayat 33. Bahkan di ayat berikut ini para jamaah, Allah menyatakan bahwa barang siapa yang taat kepada Rasulullah, maka dia benar-benar telah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah An-Nisa ayat 80. Allah menyatakan, wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizha. Yang artinya, man yuti'ir rasula, siapa yang taat kepada Rasul, faqad ata'a Allah, maka ia telah taat kepada Allah. Wa man tawalla, siapa yang berpaling, artinya enggak mikir ini cocok dengan sunnah atau enggak perlu nyari dalil, enggak perlu sesuai dengan hadis, pokoknya sing penting rame. Pokoknya sing penting rame ibadah, kok sing penting rame.
Dalil, itu penting. Untuk memastikan bahwa ritual tersebut benar-benar direkomendasikan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ancamannya apa? Wa man tawalla, siapa yang berpaling, artinya tidak kembali kepada Rasul, fama arsalnaka alaihim hafidha, maka kami tidak mengutus kamu Muhammad menjadi penjaga atas mereka. Lepas. Rasulullah melepas diri dari mereka. Kalau ada manusia lepas dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka siapa dia? Pantaskah dia masuk surga? Enggak pantas. Karena dia sudah lepas dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika bicara umat Islam secara umum, Nabi mengatakan pecah menjadi 73 golongan. Apa betul sudah? Kenyataannya kita sekarang ini ketiban sampur. Betul nggak kira-kira? Ketiban apa kita ini sekarang? Ya, kenapa? Di mana kita melihat umat Islam itu benar-benar sudah berkeping-keping seperti piring pecah gitu. Betul nggak kira-kira? Kayak piring pecah itu sudah. Prak, pecah. Versi Nusantara, versi Madura, versi Jawa, versi Syiah, versi-versian. Nah, makanya di saat seperti itu, apa kata Rasulullah? La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haqqi la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum ala dhalik. Yang artinya tidak henti-henti, akan ada terus-menerus sekelompok umatku yang terus-menerus di atas kebenaran, selalu memikul kebenaran. Dimanapun, dalam keadaan apapun mereka tetap di atas kebenaran. Tapi ta'ifah, kelompok kecil kata Rasulullah, tidak tidak membahayakan mereka siapapun yang menyelisih mereka atau yang menghinakan mereka, tetap dituduh. Sekarang coba beginilah, kita memelihara jenggot ini karena hawa nafsu kita atau karena memang ada dalil? Ada dalil para jamaah. Saya dulu kalau nggak ada dalil nggak mau para jamaah. Pertama jenggot gua telan nggak karuan. Betul, yang baru jenggotan ada nggak? Gatel nggak? Gatel itu. Saya dulu mesti tak kerok. 6 tahun di fa'ala yaflu fa'lan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun di pondok pesantren 6 tahun. Nggak pernah gatelan, kenapa? Dikeruk terus. Ketika ngaji ke muridnya saya bin Bas di Malang Selatan, saya ngaji langsung kepada beliau. Sampailah kepada hadis sunanul fitrah, sunnah-sunnah fitrah, di mana di antara sunnah-sunnah fitrah itu adalah memelihara jenggot, menipiskan kumis, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan. Setelah hadis itu sudah beberapa kali oleh ustadz saya disampaikan, bahkan disuruh menulis. Maka setelah kita sudah membaca, menulis, bahkan menghafalkan, kok di antara kami satu kelas itu masih belum ada yang jenggotan, masih dikerok terus. Saat itulah ustadz marah langsung. Mana jenggot kamu, Ridwan? Mana jenggot kamu? Hei Fulan, mana jenggot kamu? Di antara marahnya seperti itu para jamaah. Kami langsung memegang janggut masing-masing para jamaah. Malu, wong hadisnya sudah ditulis, sudah dibaca, sudah dihafalkan, tapi masih dicukur terus. Lah sampai mana jenggot kalian, kata ustaz saya. Sejak itu mulailah saya pelihara jenggot para jamaah. Waduh, gatle gak lumrah. Ya artinya seandainya nggak ada dalil, mafisye. Untuk apa? Tapi kita memelihara jenggot bukan karena apa, tapi karena sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah. Yang namanya ahlus sunnah wal jamaah itu siapa? Hum al-mutamassikuna bil kitabi was sunnah. Mereka itu adalah orang-orang yang berpegang teguh terhadap Quran dan sunnah. Wahum, siapa mereka? As-sahabatu, para sahabat. Wa man tabi'ahum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat dalam menjalankan agama ini dengan sebaik-baiknya.
Alladzina saru alal haqqis sharih, yaitu orang-orang yang berjalan di atas kebenaran yang terang, minal kitabi was sunnah, dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta ya'tiya amrullahi, sampai datang urusan Allah, yakni hari kiamat. Mereka tetap di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat qobliyah ba'diyah tidak pernah ditinggalkan kecuali kalau ada kepentingan. Ini dan terus yang namanya sunnah-sunnah Nabi dihidupkan. Termasuk memelihara jenggot, termasuk ada enggak ngacung, ngaku ahlus sunnah kukunya 5 cm. Halo, ada enggak? Enggak apa-apa, maju aja, ngacung aja begini. Yang kukunya masih 5 cm, saya insya Allah bawa gunting saya, insya Allah. Tak wakili nanti. Oh, besok Jumatan, ya. Ada kisah nyata para jamaah. Saya tidak sebut nama ya. Dulu di desa, tapi saya sudah berubah sudah. Ayah saya pun abah sudah dalam dakwah saya. Tapi kami masih terlibat kepanitiaan di organisasi di masyarakat. Nggak saya sebutkan organisasi apa, ya. Lalu kami diundang untuk ikut rapat di kecamatan dalam pembubaran satu peringatan apa gitu ya. Hadir kita. Mau diundang, saya duduk bersama abah. Di sebelah saya cewek-cewek, cantik mereka. Saat itu saya ngiler, saat itu. Masih zaman itu jangan disalahkan, zaman itu loh ya. Wah, cewek-cewek keren ini gitu ya. Ya, ini cewek-cewek yang sok baris-baris itu loh para jamaah, yang sok ngadakan shollu ala nabi, ya itu loh. Cantik-cantik mereka para jamaah. Di antara mereka yang cowok dan cewek yang cantik-cantik itu ada yang maju ke depan, nyanyi di sana, nyanyi kur organisasi sambil selawatan. Pada saat ceramah, kebetulan yang ceramah masih ada hubungan lah ya dengan saya. Ya, yang ceramah itu pakai kaos, pakai baju kayak baju orang-orang yang kerja di kantoran itu loh, ya. Ya pakai baju biasa, bukan jas, baju biasa. Terus celananya komprang sampai nyapu tanah, komprang. Ketika bapak-bapak kita sebagai aswaja, ini aswaja siapa itu? Kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah, kukunya panjang kalau nggak salah 2,5 cm kira-kira para jamaah, kelihatan itu. Saya memang masih mendawai abah saya, bah coba lihat, ngaku ahlus sunnah kukunya sak meter. Kata abah saya, lah iyo. Alhamdulillah masuk dakwah ini ya. Karena saya kesulitan juga, dakwah kepada orang tua pun kesulitan. Sampai diusir saya para jamaah, sampai dianggap apalah saya itu. Yang pada akhirnya terus setiap saya pulang, karena bapak saya mondoknya 16 tahun. Otomatis kalau baca kitab EWS jebles. Setiap saya pulang dari ngaji, Pak ini dalilnya Pak. Dibaca. Waduh, ini yang Imam Syafi'i, ini yang Imam Ahmad. Tak kasih semuanya. Lantas akhirnya apa? Alhamdulillah setelah itu abah saya bela. Setiap ada orang datang demo ke rumah saya, nuntut anak sampean tuh gini. Apa kata bapak? Adepi sendiri anak saya. Setiap ngomong dengan saya, ini kitabnya, ini dalilnya. Mau apa saya? Digitukan oleh bapak. Ya Allah, memang Islam itu apa nggak ada dalilnya apa? Kayak Islam itu kayak liar saja. Yang ini bakar menyan Arab dicampur menyan Jawa, dioplos menyan Madura. Yang ini bakar ayam tumpengan. Yang ini ngijak telur. Yang ini nginjak ketan merah. Yang ini kebohiran dodong dor. Yang satunya shollu ala nabi. Islam tuh kayak tahu campur gitu loh para jamaah. Betul lah kira-kira. Itu kayak tahu campur. Islam tuh kok seperti liar gitu loh. Di kampung sana versi itu, di kampung sana versi ini, kampung situ versi itu. Kok semuanya kok nggak sama? Kampung sana, ibadahnya, ritualnya kok beda-beda. Islam kok kayak liar saja. Orang kafir saja ada kitabnya, betul nggak kira-kira? Hah? Betul? Ada itu. Orang kafir saja kemana-mana mesti ngempet kitab. Lah kok kita umat Islam kok liar itu? Ada yang serakalan, ada yang tibaan, ada yang tahlilan, ada yang shollu ala nabi, ada yang ya maulaya sholli wa sallim daiman abada. Ada yang
li khamsatun. Kok selawat li khamsatun? Ada ya Thaibah. Loh, mana yang benar itu mana? Yang sesuai dengan dalil mana? Islam itu dari Allah kepada Rasulnya, dari Rasulnya kepada para sahabat, dari para sahabat terpancar ke seluruh dunia. Bukan main-main, bukan agama liar, agama yang sudah punya hukum, haluan, ketentuan, syariat, sudah ada syariatnya. Tinggal kita sami'na wa ata'na. Sudah azan atau belum? Hah? Aduh, sudah sejak dulu kok gak ada pemberitaan. Saking enaknya ngomong ya. Baik, intinya begini para jamaah. Itulah Islam. Bahwa Islam itu, makanya Syekh Shalih Utsaimin dalam kitab Syarah Thalathatul Usul, Islam itu ada dua. Ada Islam al-kauni, ada Islam asy-syar'i. Islam al-kauni artinya ketundukan kepatuhan secara alami, di mana semua tercipta sesuai dengan apa kata Allah. Itu artinya tunduk patuh. Tunduk patuh bahasa Arabnya apa? Islam. Ada Islam asy-syar'i, Islam secara syariat, di mana agama Islam ini ada hukum-hukum, boleh, tidak boleh, wajib, sunnah, haram, mubah, dan lain sebagainya. Itulah Islam secara syar'i. Selama manusia pasti secara alami pasti sudah. Tapi selama secara alami tidak ada manfaatnya. Oh, ini diciptakan mukmin, oh ini diciptakan kafir, itu alami. Apa mukmin dengan kafir sama? Tidak. Mukmin surga, kafir neraka, nggak sama. Makanya selama manusia hanya tunduk pada Allah di bidang keislaman secara alami, tidak ada manfaatnya sampai seorang manusia membawa dirinya kepada Islam yang kedua, Islam asy-syar'i, yaitu tunduk kepada aturan syariat Islam. Tadi sudah dikatakan siapa yang mencari agama selain agama Islam tidak akan diterima di sisi Allah. Kemudian dirinya dibawa kepada istislam lillah, masuk Islam, tunduk patuh sesuai dengan yang disyariatkan, maka berarti Islamnya lengkap. Itulah yang disebut Islam kafah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 208 apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian kepada Islam secara total. Jangan hanya kalau malam Selasaan ikut tahlilan, kalau nggak ada tahlilan bukan orang Islam. Hah? Kalau nggak ada acara selamatan biasa, tapi kalau ada acara keselamatan baru Islam. Jangan, kafah, harus totalitas. Zahirnya Islam, tunduk, jalankan perintah, batinnya bertakwa, beriman kepada Allah. Itulah Islam yang sempurna. Ayat berapa, surat apa tadi? Al-Baqarah 208. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian semua kepada Islam secara total. Wala tattabi'u khutuwatish syaitan. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kita ke jalannya yang benar. Semoga kita ini Islam secara alami dan Islam secara syar'i. Dan semoga kita nanti bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan silakan menyusul. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.